Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Kejar-kejaran antara petugas kepolisian dengan bandar narkoba dan penyalahguna narkoba terjadi di Jalan Yong Panah Hijau, Kota Medan. Satu dari 5 orang pencuri besi penutup bendungan air sungai ditangkap unit Reskrim Polsek Percut Seituan. Seorang ayah melaporkan anaknya hilang ke Polres Tebing Tinggi, diduga sang anak ikut bersama mantan selingkuhan istrinya. Kita ke informasi selanjutnya. Sejumlah peristiwa penting dan menarik terjadi di Sumatera Utara dalam sepekan terakhir. Kami rangkum dalam Medan Sepekan. Satu unit mobil minibus dengan kecepatan tinggi menabrak truk kontainer yang melintas dari arah berlawanan di Jalan Lintas Sumatera, kilometer 18,5, tepatnya di Desa Tanjung Morawa, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang. Akibat kejadian ini, mobil mengalami rusak parah pada bagian samping kanan depan dan kaca belakang pecah karena menabrak kontainer tersebut. Kejadian bermula di saat mobil minibus melaju dari arah Lubuk Pakam menuju Kota Medan dengan kecepatan tinggi. Diduga sopir mengantuk, tiba-tiba mobil oleng ke kanan dan menabrak truk kontainer yang berjalan dari Medan menuju Tebing Tinggi. Sempat viral di media sosial karena kerap digunakan sebagai tempat mesum. Petugas gabungan dari Satpol PP, TNI Polri, dan Muspika Kecamatan membongkar warung lesehan di sepanjang Jalan Veteran Desa Manunggal, Kecamatan Labuan Deli, Kabupaten Deli Serdang. Tim gabungan mendatangi satu persatu lokasi lesehan, kemudian membongkar dan merobohkan bangunan tersebut. Dari 6 lokasi yang dibongkar, satu pemilik warung lesehan sempat histeris saat petugas membongkar lesehannya. Terkait pembongkaran ini, pemerintah Kabupaten Deli Serdang melalui pihak kecamatan telah melayangkan surat teguran sebanyak 3 kali. Namun karena hingga batas waktu yang ditentukan, para pemilik warung tak menghiraukan teguran tersebut. Sehingga pemerintah membongkar lapak yang kerap dijadikan tempat mesum. Siska Telaumbanua, teman wanita Otomosi Gulo, ditetapkan tersangka. Siska dijerat pasal 351 ayat 2 KUHP dengan ancaman di atas 5 tahun penjara. Kepada penyidik, tersangka mengaku tersulut emosi lantaran korban yang tak lain kekasihnya mengancam akan menyebarkan video mesum mereka karena tersangka menolak melakukan hubungan intim. Usai ditetapkan sebagai tersangka, Siska mengaku bersalah dan menyesal atas perilakunya. Ia meminta tindakan tidak ditiru oleh para pasangan yang cekcok. Polisi belum memeriksa korban Otomosi Gulo karena korban masih dirawat di Rumah Sakit Metamedika Sibolga. Kondisi korban mulai stabil namun kondisi alat vital korban masih terluka parah. Polisi menangkap seorang preman bernama Jay Sangker alias Rakes yang mengancam dan mendang jurnalis di Kota Medan. Rakes menghadang dan mendang jurnalis saat kepolisian melangsungkan rekonstruksi kasus 2 anggota DPRD Medan yang diduga aniaya warga di Jalan Abdullah Melubis, Kota Medan. Tak terima dengan tindakan Rakes, sejumlah wartawan melaporkan tindakan tersebut ke Polrestabes Medan. Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Medan kemudian menangkap dan menetapkan Rakes sebagai tersangka. Tim Liputan melaporkan. Seorang ayah melaporkan anaknya hilang ke Polres Tebing Tinggi dengan dugaan dipengaruhi untuk ikut bersama mantan selingkuhan istrinya. Gadis berusia 14 tahun berinisial AFK asal Kelurahan Mekar Sentosa, Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi dilaporkan hilang oleh ayah kandungnya. Kasus tersebut dilaporkan pada 31 Januari 2023 ke Mapolres Tebing Tinggi, sementara korban diduga meninggalkan rumah sejak 28 Januari 2023. Berdasarkan dugaan sementara dari sang ayah, anaknya kabur karena dipengaruhi oleh mantan selingkuhan istrinya. Dugaan tersebut didasari karena terduga pelaku pernah berkomunikasi dengan korban lewat media sosial.
Mungkin anak saya ini merasa nyaman, merasa bagaimana lah, karena kayak dicuci otaknya, seakan-akan si laki-laki ini bang pahlawan, sebagai tempat curhat yang bagus lah untuknya. Kasih Humas Polres Tebing Tinggi membenarkan adanya laporan tersebut dan masih melakukan tahap penyelidikan. Ada laporan kami terima dari warga Kelurahan Markara Setosa, Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi, atas nama Asrul Damanik, di mana yang bersangkutan melaporkan anaknya pergi dari rumah. Hingga saat ini pihak kepolisian masih memeriksa sejumlah saksi dan mengumpulkan barang bukti hilangnya korban. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kota Tebing Tinggi. Pengawas Pemilu Provinsi Sumatera Utara melakukan pengawasan pencocokan dan penelitian atau coklit terhadap pengawas Kelurahan Panwaslucam, Pantarlih, Kota Binjai. Bawaslu Provinsi Sumatera Utara turun langsung ke daerah guna melakukan pengawasan pencocokan dan penelitian atau coklit terhadap pengawas tingkat kelurahan dan desa hingga ke kecamatan. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa Pantarlih mencoklit setiap kepala keluarga secara door to door yang dilaksanakan mulai 12 Februari hingga 13 Maret tahun 2023. Per 22 Februari 2022, sebanyak 95.000 lebih data pemilih di Kota Binjai sudah dilakukan coklit. Diharapkan target pelaksanaan coklit dapat terlaksana dengan baik sebelum pergelaran pemilu tahun 2024 mendatang. Pengawasan coklit yang dilakukan oleh Bupati beserta Pangdam dengan Pantarlih. Pantarlih ini panitia pendaftaran pemilih, kalau dulu PPDP, petugas pemutaran data pemilih, yang memastikan bahwa Pantarlih itu mencoklit tiap kakak, jadi door to door. Ini kegiatan hari ini kan, dan sampai ke depan ini, ke depan selama coklit ini berlangsung dari 12 Februari sampai 13 Maret kita mengawasi. Artinya ya. Laporan tersebut mengakhiri berita Medan hari ini. Saya Tia Anissa, berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.